Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Innallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuridu, bermaksud, Allah taala bermaksud ayyudayyifa ilaika, untuk memberikan kepadamu ta'ifatan minad dunya, bagian-bagian dari duniawi, litakuna, agar supaya ada ta'ifatan, itu bagian dari dunia tadi, hayatan lil qulubi siddiqin, hati para siddiqin itu menjadi tenang, menjadi hidup, gara-gara diberikan oleh Allah kebahagiaan berupa ta'ifatan minad dunya, di antara dari anugerah yang Allah berikan kepada setiap orang yang beriman, terutama para siddiqin, para orang-orang yang telah benar keimanannya dan telah benar keyakinannya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama kita, dalam syariat agama Allah, tidak ada sesuatu pun yang membuat umat manusia ini menjadi sengsara hidupnya, di alam dunia maupun di alam akhiratnya. Kenapa ada si kaya dan ada si miskin? Dan kenapa ada si alim dan ada si jahil, ada guru, ada murid? Ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Kenapa begitu? Sebab kalau kaya semua nggak disebut kaya dia. Ya, harus ada yang miskin. Kalau miskin semua, susah nyebutnya. Apa? Ya, jadi harus ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, kebahagiaan itu manakala seseorang tadi telah kuat keyakinannya kepada Allah, telah kuat keimanannya kepada Allah, dan telah kuat keridhoannya terhadap Allah sebagai Tuhannya, maka akan selalu bahagia dia hidupnya itu. Kalau apa? Kalau hati itu sudah ridho terhadap Tuhannya, yaitu terhadap Allah. Walaupun kan sering dicontohkan, walaupun jempol kaki kita jantengan, diinjak padahal sengaja sama pacar kita, dia sengaja tuh cantengan, jangankan diinjak, kesenggol aja juga, apalagi sikut, ngapa? Bang ada gitu tuh, agak merasakan sakit, seolah tidak merasakan sakit, malah bahagia, malah seneng, malah menjadi kenangan buat dia itu. Jantengan gua diinjek sama pacar gua dulu sampai pecah. Aduh, rasa sakit, malah menjadi kenangan yang indah. Kenapa? Karena ridho, karena seneng, karena bahagia, hati yang ridho terhadap Tuhan, terhadap Allah sebagai Tuhannya. Maka apapun yang diperbuat oleh Tuhan, apapun yang diperbuat oleh sesuatu yang diridhoinya, maka itu menjadi suatu kebahagiaan bagi setiap orang yang telah ridho hatinya kepada Allah sebagai Tuhan itu. Makanya raditu billahi robba, ya Allah, aku ridho Engkau adalah Tuhanku. Udah siap tuh orang kalau udah bilang begitu, udah siap. Janji seorang, janji setia, tentara janji setia terhadap negaranya, kepolisian janji setia terhadap negaranya, apapun yang terjadi dia harus siap. Udah, nggak makin mengingkari, udah harus dikirim kemanapun siap.
ya, dipukul aja siap. Ditonjok mukanya komandan, belum siap Pak, siap ya. Kenapa? Itu udah janji, udah ikrar kalau diitubillahi obat siap. Ini sebuah keyakinan, makanya Allah berikan ya kepada setiap orang yang beriman, kepada siddiqin tadi itu orang yang hatinya betul-betul yakin kepada Allah, lurus kepada Allah. Apa suatu bentuk dari duniawinya yang Allah berikan itu supaya menambah tentram hatinya. Hatinya jadi tentram, nyaman, ya. Udah beres sudah. Tuh, ya nggak ada urusan udah. Dunianya sudah Allah berikan, ya. Selalu jalan mana aja sudah Allah berikan, udah nyaman udah. Bahkan apa? Bertambah yakinnya kepada Allah, dengan apa yang dia dapat dari urusan materinya, dari urusan dunianya dan dari urusan dunia yang tadi itu, jadi bertambah keyakinannya. Ya. Wahia adapun ta'ifatun minad dunya, ya, aneka ragam, ya, naun, ya, musgilatun. Ya, ta'ifatun minad dunya ini naun musgilatun adalah beraneka ragam, musgilatun di dalam sebuah kesibukan. Biasanya begitu, ya. Jadi banyak kesibukan dengan sebab thaibatun minadun dunia wa ta'abun, ya, banyak capeknya. Tuh. Banyak capeknya. Wa kidrun, ya, dan banyak sekali keruhnya di dalam urusan dunia, banyak keruhnya itu. Ya, banyak berbenturannya. Ya, banyak apanya lagi? Ya, banyak berkeseberangannya. Ya, banyak saingan dah. Ya, banyak saingannya, wakidrun, banyak keruh, watifat, ya, juga banyak. Terkadang dunia itu malah pergi dia itu, ya, malah enggak kena, ya, yang kita dapat itu. Ya. Tuh, ini aneka ragamnya thaifatun, ya. Tadi walaupun siddiqin, walaupun dia seorang berilmu tinggi, keimanannya sudah sangat tinggi. Nah, di sini dia juga sibuk tentang urusan dunianya, ya, dengan aneka ragam potensinya, ya, sesuai dengan potensinya dia yang Allah berikan. Tetap dia bekerja, ya, dengan tekun, bekerja dengan rajin sesuai dengan apa potensi yang Allah berikan. Itu nggak ditinggalkan, ya. Nah, jadi jangan beranggapan belajarin nasihat para ulama-ulama tasawuf itu membuat kita miskin. Tidak, malah mengarahkan kita itu untuk rajin bekerja, ya, senantiasa rajin, ya. Makanya Rasulullah, ya, melarang kepada umatnya itu tidur setelah subuh. Itu isyaratnya apa? Ya, isyaratnya adalah harus rajin bekerja, ya. Apa saja dah tuh, ya, nggak ada kerjaan, ya, nyapu kerjaan juga. Nyapu, ngepel, ya, kerjaan juga tuh. Ngapain aja dah tuh, ya, jalanan pokoknya, ya, tuh, bersihkan lingkungan, bersihkan. Nah, itu namanya kerja, ya. Ajaran Nabi kita mengajarkan, ya, artinya kita nggak boleh, kita dilarang tidur sesudah sholat subuh. Tuh. Bagaimana kalau sebelum subuh? Nah, itu alasan bocah. Yang dilarang kan sudah subuh katanya. Kalau sebelum subuh nggak apa-apa gitu kata dia. Ya, lihat. Ini mengajarkannya untuk apa sih? Supaya tambah rasa syukur kepada Allah. Oh, ternyata aneka ragam kehidupan yang dihadapi di dalam bercampurnya dengan makhluk, bercampurnya dengan manusia itu, ya, banyak sekali keruhnya, ya, banyak sekali persaingannya. Ternyata capeknya luar biasa, ternyata kesibukan itu luar biasa. Tuh, ya, hadapi, nikmati, ya, nikmati aja.
kita kejar dia itu, malah kita nggak sanggup mengejarnya, selalu tertinggal. Kita genggam, selalu saja terlepas. Yang namanya milik mah nggak bakalan kemana. Kita kejar kagak dapat, kita kejar kagak kan, emang bukan milik kita. Kita genggam nih, terlepas juga, ya. Kalau emang jodoh takkan lari kemana. Itu rezeki nggak bakalan gitu, nggak bakalan ketukar. Itu aja, rezeki emang nggak bakalan gitu. Pokoknya jalanin aja terus, ya, kerjakan terus, jangan pernah menyerah. Ini untuk maju, ya, agar agama ini maju, negara dan bangsa kita juga maju. Ya, kita baru kejar, baru ketinggalan sebentaran aja, udah dah jauh ini mah, ya. Yang nggak bikin suatu bentuk lagi, ya, nggak bikin suatu bentuk, bikin bentuk itu memang sudah nggak kejar, memang sudah bukan milik kita. Ya, kita rangkul, kita genggam, ternyata terlepas, emang bukan milik kita. Kalau emang milik kita mah nggak bakalan keambil sama orang lain. Nah, ya. Tapi syaratnya apa? Yang pertama, sejauh mana kesungguhan kamu. Yang kedua, sebanyak apa ilmu pengetahuan kamu. Sungguhnya ada, ilmunya kagak, berabe juga. Ilmunya ada, sungguhnya kagak, males namanya, nggak berabe gitu. Ya, jadi keduanya harus pro. Ya, kemauan ada, ilmunya juga harus ada. Ya boleh kagak kemauan dulu lah. Ada kemauan untuk berbuat, ya harus sudah siap itu. Pagi-pagi, ya, dari semenjak sebelum subuh sudah siap, bukan siap kerja. Ya, ini Islam yang mengajarkan dia bangun pagi bukan untuk siap kerja yang dia utamakan, tapi yang dia utamakan adalah siap untuk menunaikan perintah Allah, yaitu sholat subuh. Setelah itu baru siap untuk kerja. Ya, bahayanya kenapa bahayanya? Bahayanya bangun pagi untuk siap kerja, begitu libur kagak bangun. Kerjanya libur. Ya, kerjanya libur karena persiapannya bukan sholat subuh persiapannya. Kalau dia persiapannya adalah sholat subuh, melibur kayak kagak kayak bangun. Gitu, ya. Ini mau kerja kagak apa kagak tapi kagak bangun. Lebih bahaya lah gitu. Libur kagak apa kagak, ya. Yang kagak kerja tetap aja nggak bangun. Nah, ini aneka ragam, ya. Allah berikan ma'isyah, ya. Jenis kehidupan itu aneka ragam. Masing-masing semuanya yang potensinya masing-masing yang Allah berikan itu. Dalam kondisi seorang yang rajin bekerja, bergaul dalam kehidupan masyarakat yang penuh lelah, capek, dan lain sebagainya, ya, dalam kondisi begitu, yakinlah kalau lelah dan capek itu akan hilang, tapi kebaikan kita itu akan abadi sampai ke alam akhir, Itu aja dah prinsipnya, ya. Capek mah hilang, lelah juga akan hilang, tapi kebaikan ini pertahankan supaya abadi sampai alam akhir. Jangan disangka nyediain kopi, ya. Ada nih konsumen, Pak, kopi Pak segelas, kira-kira bismillah, pelayanan kita layani dia. Kalau dia sesuaikan harga 4.000 segelas, capek begitu terus, tapi itu adalah sebuah kebaikan bagi setiap muslim, nggak bakalan pernah disia-siakan oleh Allah, berpahala dia sampai ke alam akhirat. Kalau pedagang bayar, iya, itu kan bekerja baik namanya, ya, sebuah kebaikan. Nggak bakalan sia-sia. Apalagi gue bilang udah mau gratis aja. Sekali, 2 kali, lo lagi gitu. Ya,
Jadi tetap. Jadi kalau dagang itu, kalau usaha itu jangan pandang itu saudara, jangan pandang itu teman. Ya, jangan pandang siapapun. Yang namanya kita dagang ada waktunya. Kita memberi di luar kita dagang, ya. Ada waktunya. Di situ harus bayar di saat kita dagang. Jangan di saat kita dagang. Itu teman kita datang kemudian nggak bayar, salah. Menurut aturan syariat agama kita. Agama kita makanya diajarkan bermuamalah, ya, memberi di luar kita dagang, di luar kita bekerja, ya. Di saat kita bekerja, di saat kita dagang mesti bayar. Orang kita dagang kok, ya. Kalau temen yang datang kalau 10, kalau besok balik lagi 10, ya, besok balik lagi nambah lagi menjadi 15 orang. Nah itu, ya. Makanya kalau kita dagang jangan pandang saudara, ya, nggak ada saudara. Kalau lagi dagang duit kagak ada saudaranya. Itu katanya kawan. Ya, taat di luar itu. Atau apa? Kita bayar. Ya, kita sebagai pedagang itu kita bayar. Duren, montong satu berapa? Umpamanya 800.000 kita makan mau saudara kita, teman kita lagi dagang duren kita ya, gua bayar. Kita sendiri yang bayar. Kalau pengen maju gitu, ya. Jangan kita gratis, alhamdulillah. Jangan kita agak baik, kita harus bayar. Itu caranya begitu kalau pengen maju. Yang datang ponakan, ya ponakan 5, yang beli 1, yang 4 pada nangis kayak tega gitu. Ya, datang berapa? Ponakan 5 orang. Itu yang beli 1 orang yang beli, yang 4 orang kagak beli, nangis dia pengen, kan kagak tega kita begitu, ya. Makanya kagak maju-maju kita mah, sono tong pulang minta bapak lu gitu barunya, tega. Nah itu ya, itu barang terserah deh itu mah, itu apa teorinya, ya, teori itu, walaupun taat, ya capek, lelah semuanya itu. Ya, akan hilang, tetapi usahakanlah kebaikan-kebaikan itu yang kita perbuat tadi, walaupun kita kerja, walaupun kita dagang, jangan pernah hilang. Ya, jangan sampai menghapus nilai-nilai kebaikan kita itu tadi, ya, dengan sebab kidrunnya, dengan sebab keruhnya kehidupan itu, waltifar, dan banyaknya saingan-saingan di dalam kehidupan itu. Jangan sampai hilang kebaikan. Nah, untuk itu unzur kaifa ta'mal. Ya, pikirkanlah, perhatikanlah, pikirkanlah kaifa ta'mal, bagaimana kamu berbuat. Ya. Kaifa ta'mal, apa yang akan kamu perbuat, bagaimana cara kamu yang akan kamu perbuat. Jadi sebelum berbuat sudah dipikirkan. Ya, nih, sebelum berbuat harus sudah dipikirkan. Karena segala sesuatu itu ada saja resikonya, ada saja dampaknya, ya, baik dampaknya yang baik ataupun dampaknya yang buruk. Usahakan apapun yang kita perbuat supaya dampaknya itu baik, dampaknya baik, efeknya baik buat kita sampai ke alam akhirat. Makanya dengan banyaknya tadi keruh dan capek dan lelah dan persaingan di dalam kehidupan, unzur kaifa ta'mal, pikirkanlah bagaimana kamu berbuat. Apa yang kamu perbuat. Ya, begitu berangkat pasti di sana, ya, banyak persaingannya, capeknya, lelahnya, ya, laparnya. Tuh. Ya, pasti. Tusalim qalbaka, ya, wasirroka. Supaya apa? Supaya selamat hati kamu, supaya selamat batin kamu. Itu harus dipikirin. Orang yang beriman, orang yang siddiqin, ya, sebelum berbuat dia pikirkan bagaimana supaya hatinya selamat menghadapi kehidupan sehari-hari. Ya, jangan sampai hatinya nanti timbul sesuatu yang rusak hatinya, batinnya rusak, imannya rusak, ketakwaannya kepada Allah. Supaya selamat hati kamu. Kaifa ta'mal,
bagaimana kamu perbuatnya, ya. Landasannya apa? Diajarkan dalam agama kita. Begitu kita berangkat dari rumah, ya, kita sudah berdoa kepada Allah, ya. Apa namanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Istri doain, cium tangan sama kita. Tuh, ya. Kita apa? Kita kecup keningnya. Istri kita, udah berangkat, aman, tenang, udah. Gitu nih. Ya, ada yang gitu, nggak kuat. Ya Allah saja udah. Ya. Tuh. Nah, ini kita tuh, ya. Ya, cium tangan istri, cium tangan, ya. Harus cium tangan istri kalau kita berangkat dari rumah. Tuh. Cium tangan dia, itu udah doa dari istri itu, ya. Itu sudah doa itu. Baru kemudian dari berangkat bismillahirrahmanirrahim, Allah. Istri kita berangkat kerja, kita berangkat dagang, dia doain kita itu, ya. Di rumah dia sholat duha minimal 2 rakaat. Setelah sholat duha dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tuh, ya, supaya Engkau berkahi, Engkau kuatkan iman Islamnya, murahkan rezekinya. Nah, kalau gitu clove namanya, ya, itu clove. Gak lama, kira-kira jam 11-an istri WA. Gitu ya. Itu tuh, kalau istri yang baik gitu, dia WA. Ya. Ada suaminya lagi sibuk, ada suaminya lagi sibuk, lagi gerak, lagi kerja. Udah makan mas, ya. Udah, alhamdulillah. Sama siapa makannya? Sama temen di mana? Banyak banget ngomongnya. Ya, begitu video call lagi, lupa video call. Wah, ya. Nah, nggak begitu, ya. Dia percaya sama suaminya, ya. Sang suami percaya sama istrinya. Aman udah, ya. Nah, kaifa ta'ma, supaya selamat hati kamu tadi dan batin kamu itu, ya, dalam rangka menghadapi daur kehidupan di tengah kehidupan masyarakat dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Bayantai bihu sirru, ya, maka menjadi sadarlah batin itu lizalika, ya, dengan kondisi apa? Dengan kondisi unsur kaifa ta'mal, dengan kesibukan-kesibukan yang ada, dan berpikir sebelum bertindak, ya, berpikir sebelum bertindak supaya hati menjadi selamat, ya, supaya hati menjadi tentram. Enggak berubah posisi hati itu dalam rangka menghadap kepada Allah, rasa syukurnya kepada Allah, ya. Di sini pantai bisyirul lizalika, hati supaya batin itu menjadi sadar, ya, menjadi bangkit lizalika, melihat kondisi situasi kesibukan sehari-hari di dalam kehidupan bermasyarakat atau di dalam kehidupan bekerja kita atau aktivitas kita sehari-hari supaya sadar, ya, supaya disadari. Tuh, maksud Allah begitu, ya. Yaqumu sirru wal qalbu, ya. Yaqumu sirru wal qalbu, batin dan hati menjadi berdiri tegak. Yustohibani ila babil mulk, yang senantiasa batin dan hati itu, ya, akrab, bersahabat, ila babil mulk, dalam rangka menghadap kepada Allah. Sibuk apapun, sesibuk apapun, bila hatinya sudah terkendali tadi itu, sudah selamat, ya, maka hati dan batin atau seluruh jiwa raganya seolah-olah itu, ya, dua-duanya itu, jiwanya, raganya bisa diajak dalam rangka menghadap kepada Allah, sadar, ya Allah, udah jam 1, ya Allah sudah setengah 2, yang belum sholat ini, ya Allah sudah jam 5 sore belum sholat ini, siap udah. Kenapa? Sadar udah batinnya itu dalam rangka kewajiban dia kepada Allah yang dia urusin tadi itu adalah lelah, capek, banyak persaingan, ya, dan lain
sebagainya, sadar menghadap kepada Allah tuh ya. Tahap ibadahnya, hubungan kepada Allahnya nggak pernah dia tinggal, sesibuk apapun, serepot apapun ya, dia tinggalkan itu waktunya untuk menghadap kepada Allah, minimal 10 menit atau hanya 15 menit saja. Tuh. Aman. Karena sudah unsur kaifa ta'mal ya, sudah dipikirkan apa yang akan dia perbuat itu, hatinya supaya selamat. Makanya orang yang beriman, kalau dia bepergian, yang dia pikirin itu ntar sholat di mana. Ya, Muslim yang baik itu yang pertama dia pikirkan. Makanya persiapannya, busananya suci, busananya bersih, busananya sesuai digunakan untuk sholat. Ya, begitu berangkat kemana, siap pakaiannya, busananya udah siap, udah suci pakaiannya itu. Ya, itu yang pertama dipikirkannya, bukan nanti nyampainya jam berapa, pulangnya jam berapa. Ya belum berangkat aja pulangnya dipikirin, pulangnya berapa. Ya, ini dipikirkan di mana kita ibadah, menghadap kepada Allah supaya batin kita itu, kalbu kita itu ya selalu ya mengajak kita dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering terjadi, mohon maaf, yang sering terjadi sekali bila mana jamaah itu ya satu bus atau dua bus berangkat, perginya adalah ziarah ya, tapi sholatnya kagak ngerti. Nah, sholat kosornya ya, sholat jamaknya ini yang kurang diperhatikan. Ya, padahal sangat mudah sekali. Gue usolinya kagak bisa katanya. Usolinya disalahin. Ya, padahal bukan usoli, bukan. Ya, satu kagak mau belajar. Yang kedua memang nggak diperhatikan, usoli memang nggak ada urusan. Sebenarnya usoli itu talapuz sunnah ulama supaya menggerakkan hati itu sesuai dengan lisan, supaya lisan sesuai dengan hati. Yang dimaksud ada niat ada di dalam hati. Kalau niat mah zuhur dengan sholat asar, asar dengan sholat asar ditunaikan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Kalau dikosor berarti sholatnya zuhur 2 rakaat, asar juga 2 rakaat. Kalau tamam zuhur 4 rakaat, asar juga 4 rakaat. Kapan ngerjainnya, nunaikannya? Di waktu zuhur. Ntar di perjalanan karena kita musafir nggak perlu sholat asar lagi. Kenapa? Udah tadi sudah kita tunaikan kapan? Di waktu zuhur, waktu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir, kondisinya harus dilihat, nggak sembarangan. Masuk waktu zuhur, ya. Ini situasi belum dilihat, karena hukum itu kan tergantung elat tuh. Ya, hukum tergantung elatnya. Begitu masuk waktu zuhur, seorang pemimpinnya mengatakan, saudara-saudara nanti sholat zuhur kita takhir saja. Itu nggak boleh. Kenapa? Belum dilihat situasinya. Ada kesempatan nggak nih untuk jamak takdim? Gitu ya. Nah, ternyata jamak takdim itu tidak sempat. Baru kita nyatakan oleh pemimpinnya, saudara-saudara, kita azam, kita niat sholat zuhur nanti di waktu asar. Gitu. Jangan main potong aja, nggak boleh. Ya, hukum itu manutun bi illatihi, sesuai dengan kondisinya. Dilihat. Nah, ini kebanyakan begitu, ya. Oh, nanti aja saudara pada tidur aja dah, ya tidur aja di mobil. Dan sholat zuhurnya nanti di waktu asar, nggak boleh. Tuh mazhabuna ya, mazhab kita terutama Imam Syafi'i ya begitu ya. Jadi harus dilihat dulu elatnya, jangan main jamak takhir aja. Kalau jamak takdim mah boleh ya, jamak takdim kalau kita di perjalanan kan memang sudah diperbolehkan menjamak sholat. Kalau jamak takhir lihat situasinya gitu ya, lihat situasinya.
itu memungkinkan jadi jamak takdim apa jamak takhir. Ternyata ya masih bisa jamak takdim, harus jamak takdim. Ternyata nggak bisa jamak takdim, tadi harus jamak takhir. Gimana usulinya? Ini kan masalahnya tadi jangan tinggalkan tuh, ya. Jadi jiwa kita, batin kita itu harus tetap menghadap kepada Allah dalam situasi sibuk semacam apapun, lelah semacam apapun tadi itu. Banyak sekali kesibukan kita dan sangat lelah, jangan tinggalkan perintah Allah. Ya, sholat kita, ya, itu masya Allah. Nanti di yaumil qiyamah, Pak. Barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, ini sengaja, satu waktu doang, itu 500 tahun di penjaranya dia itu, satu waktu. Ya. Dia di alam yang penuh kesengsaraan, ya, di alam neraka 500 sengaja. Kalau nggak sengaja kan beda, ya, itu nggak sengaja. Saya terpaksa tidak sholat. Gimana kalau terpaksa tidak sholat? Ya? Saya terpaksa tidak sholat. Ya, terpaksa. Nah, saya sibuk, terpaksa saya tidak sholat. Itu. Berapa? 500 tahun. 500 tahun, ya. Kalau satu waktu, 2 waktu, sehari 2.500. 2.500 tahun berarti 2 hari goceng. 2 hari udah goceng. Tuh, masya Allah, ya. Makanya bertaubat, ya, harus sudah bertobat. Bertobat itu yang nasuha, artinya nasuha itu bertobatnya sungguh-sungguh, zahir dan batin, mantep tobatnya udah, ya. Nah itu tobat, mumpung masih hidup, kesempatan masih ada tobat, mohon ampun kepada Allah, tidak mengulangi lagi itu, ya, untuk kembali tuh kepada Allah dari ibadah. Jangan lihat usia tidak menjamin kita, walaupun muda ataupun tua, jangan lihat itu, ya, mati nggak ada yang tahu. Nah, ya, jadi bagaimana usulinya? Nggak perlu usuli, ya, gampang, ya. Usuli mah banyak, misalnya begini, jamak takdim, ya, zuhur, waktu jamak takdim itu sholat asar kita tarik di waktu zuhur. Nih perhatikan nih, kalau sendiri nanti pergi, ya, kalau berjamaah kan ada yang ngajarin juga, ya. Kadang-kadang yang ngajarin ini gua kagak mau, nggak bisa dia, nggak bisa, ya. Ada yang sholat asar di jamak ke maghrib, ya, sholat asar di jamak ke maghrib. Wah, ya, ini bertentangan, salah, bid'ah itu bid'ah. Yang boleh zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau asar ke maghrib kagak ada, ya. Kalau subuh nggak bisa dijamak, apalagi kosor. Di kodok boleh, ya kan di kodok, ya. Subuh dijamak nggak bisa, ya. Antara zuhur ke asar, maghrib ke isya, ya. Kalau asar ke maghrib itu nggak ada, bukan timpalannya itu. Timpalannya zuhur dengan asar, ya. Kalau maghrib dengan isya itu timpalannya. Jamak takdim, ya, perhatikan. Saya juga belum, nanti hati, ya, nanti niat di dalam hati itu apa? Kita jamak takdim, sekali lagi saya ulang, sholat asar ditunaikan di waktu zuhur. Ya. Berarti 2, ya. Usolli fardhu zuhri rakaataini, kalau dikosor qasron majmu'an, ya, ilal asri makmuman lillahi ta'ala. Pertama, niat dalam hati, aku sholat fardhu zuhur 2 rakaat. Mau dijamak disebutnya atau dihimpunkan, ya, dihimpunkan dengan asar, ya, dihimpunkan dengan asar, makmuman kalau makmum, kalau imam imaman, kalau sendiri lillahi ta'ala.
tinggal sholat asarnya belum, berarti zuhur duluan ya, zuhur duluan. Usolli fardul asri rakaataini qasran lillahi ta'ala, cukup ya. Usolli fardul asri rakaataini qasran lillahi ta'ala, tadi udah disebut di awal. Si asar itu digabungkan ke zuhur 2 rakaat. Sholat fardul asar 2 rakaat lillahi ta'ala. Gampang ya, gampang, yang penting meniat dalam hati nih. Ulang lagi Ya, ulang lagi Pak. Iya, ya nggak apa-apa ya. Diulang, sama takbir. Nggak kerasa suaranya ya, pelan-pelan ya. Zaman takdim itu sholat asar ditunaikan di waktu zuhur, namanya zaman takdim. Artinya mendahului sholat asar dikerjakan, baik ditunaikannya qashar berarti 2 rakaat. Kalau dikerjakannya tamam sempurna berarti zuhur 4 rakaat, asar pun 4 rakaat di dalam satu waktu. Ya. Usolinya, usoli mah bagaimana aja, nggak masalah usolinya mah ya. Yang penting niat di dalam hatinya. Yang wajib itu usoli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ya ilal asri lillahi ta'ala. Aku sholat fardhu zuhur 2 rakaat dihimpunkan dengan asar lillahi ta'ala. Aku sholat fardhu zuhur 2 rakaat dihimpunkan dengan asar lillahi ta'ala. Gitu Pak? Iya. Ya, direkam tuh ya. Nah, jangan diterekam. Niat dalam hati ya. Ketinggalan apa nih? Tinggal sholat asarnya belum. Sholat asarnya belum. Ya, ini sholat asarnya belum. Berarti nggak sholat asar. Usolli fardul asri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Aku sholat fardhu asar 2 rakaat lillahi ta'ala. Tingkat tadi sudah. Boleh bagaimana? Usolli fardul asri rakaataini qasran majmu'atan ilaihi zuhri mahmuman lillahi ta'ala. Imam udah takbir bercepatnya, kita belum selesai. Apa sih tadi ya? Udah. Yang paling geblek lagi nih. Ini paling gebleknya. Artinya boleh, paling geblek ya. Karena nggak bisa usolli, nggak bisa niatnya, ya nggak bisa niatnya tadi. Begini aja sholatnya. Aku sholat, ya. Aku sholat fardhu zuhur ngikut imam lillahi ta'ala. Ya sudah. Iya ikut imam. Ya. Aku sholat fardhu zuhur ikut imam lillahi ta'ala. Udah, imam 4 rakaat kita 4 rakaat. Imam 2 rakaat kita ikutin. Asal jangan imam 1 rakaat jangan ikut tuh. Kalau itu yang beres sudah, ya, itu yang geblek namanya. Sholat asar tadi dijamak, begitu juga udah, ya. Aku sholat asar ikut imam lillahi ta'ala. Ambil takbir ya. Aku sholat fardhu asar ikut imam lillahi ta'ala. Itu nggak susah, agama kagak nggak susah ya, yang nyusahin kan ulamanya juga. Karena supaya tertib, supaya tujuannya lo begitu. Nah ini kalau diajarin sama adik kita, jangan ajarin yang gampang ya, biar dia susah dulu ya, dia asah dulu otaknya. Ntar kalau udah tua emang otaknya udah bagel bilang begitu. Otak magel udah tua Pak ya, diajarin susah kagak bisa, diajarin gampang kagak bisa juga. Iya. Itu boleh dikosor berapa kilo itu ya? Itu ya 2 marhalah. Ya 2 marhalah itu adalah 80 kilo 6.400 meter. 80 kilo 6.400 meter. Ulama kita menggunakan 90 kilometer. Itu Pak. Ya, itu perjalanan dari mana? Perjalanan dari kampung kita keluar. Nah, bahayanya ini ketika pulang. Ya, Pak. Ketika pulang
ya belum sholat nih dia, zuhur dengan asar belum sholat, belum jamak, ya. Nah, jadi belum jamak, kondisinya tadi kondisional itu kita nih jadi Keramat, perbatasannya pom bensin, ya pom bensin itu ya. Nah, jalan Al Hidayah ke sana jalan Kiai Musman itu pom bensin itu perbatasan, yang sana jadi bening. Kalau di sana ya hak sana ya, ya kalau di sana tadi perbatasan ya boleh persen jadi Keramat. Ini kampung. Begitu kita pulang, sholat belum dijamak tadi, udah masuk kita ke kampung jadi kan habis jadinya. Mestinya apa? Sono di Al-Maidah sholatnya, ya atau di Masjid Jami Al-Jabar itu jadi Keramat bukan? Jadi bening gitu, atau di sono itu dari Haji Abu. Itu perbatasannya. Boleh dijamak, begitu masuk udah kagak boleh. Ya, hilang untuk hukum udah habis itu. Ya. Balik lagi. Hitung awal lagi. Iya, mundur. Belum nyampe, masih 2 meter lagi, mundur. Ya, ini makanya tadi ya dalam situasi lelah capek bagaimanapun ya itu bangkitkan ya qalbu kita, batin kita itu dua-duanya untuk ila babil muluk ya, selalu menghadap kepada Allah ya, terutama sholat kita itu ataupun hati kita itu selalu zikir, selalu mengingat ya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bulani ma turidu an taf'ala bina. Berkata asyir dan kolbu itu ya, batin dan kolbu itu bicara dua-duanya tadi ma turid ya, apa yang kamu mau antaf ala bina ya, yang akan kamu perbuat kepada kami itu. Nah ya, ini dalam hal ila babil muluk ya, begitu batin dan hati itu, kolbu dan batin itu tadi dua-duanya menghadap kepada Allah. Kayak agak jauh perjalanan keterangan kita tadi itu. Ya qulani hati dan batin itu berbicara, ma turid antab ala bina. Apa yang kamu inginkan ya, apa yang kamu mau, apa yang akan kamu perbuat kepada kami. Batin dan hati itu bicara. Aturidu ya, apakah kamu bermaksud antuhajibana angka ya, apakah engkau bermaksud untuk menghalangi kami ya, dan angka tentang hubungan kami kepada engkau ya. Takotta'na gitu ya, anbabika ya, kamu memutuskan kami anbabika ya, dalam rangka menghadap kepada engkau nih. Sampai maksudnya orang yang sidikin itu tadi, orang yang imannya sudah kuat, keyakinannya sudah kuat kepada Allah, kemudian dia diberikan kesibukan oleh Allah tentang urusan dunianya ya, walaupun tadi ternyata penuh capek, lelah dan kesibukan serta persaingan yang luar biasa ya, dan walaupun dia itu tetap bisa mengendalikan hatinya, mengendalikan hawa nafsunya agar tetap bisa berhadap kepada Allah ya, seolah-olah hatinya dan batinnya itu bicara, ya Allah, apa sih maksud engkau ini, engkau berikan aku kesibukan di alam dunia ini ya, ternyata kesibukan ini luar biasa engkau berikan kepada kami ya. Nah, apa aja tembus, kata dia begitu ya. Waduh ya, kerja ini tembus, bisnis ini tembus, urusan ini tembus. Tuh, hatinya dua-duanya bicara, batin dan hati tadi bicara. Maturin antab alabina, apa yang engkau mau ya Allah, maksud engkau apa ini ya Allah, engkau sibukkan saya ini begitu luar biasa, gitu katanya ya. Paham gak tuh? Ya, engkau sibukkan saya ini, tadinya mah enggak, saya tenang-tenang aja ya, ada yang nawarin gitu umpamanya ya. Kenapa? Apa maksudnya nih? Aturi itu apakah engkau bermaksud menghalangi kami tentang hubungan kami kepada engkau dengan kesibukan ini? Gitu. Apakah engkau akan memutuskan menutup pintu engkau untuk kami?
dengan kesibukan ya, dengan kesibukan ini. Tuh bertanya tuh, ya Allah, ini maksud Allah apa ya? Ini tuh, ya kita mesti berpikir gitu ya, maksud Allah apa ini? Kok diberi kesibukan begini? Ya, sampai lupa. Ya dulu kesibukan harus berpikir. Tangosu aisyana, ya, waduh, engkau sungguh menyulitkan kehidupan kami. Gitu kata dia tuh. Ya, engkau sungguh menyulitkan kehidupan kami ini sehingga engkau bikin aku capek ini. Ya. Tuh. La nabroh illa bimawasikil wal uhud. Ya, kata hati dan kata batin tadi itu, ya, yang ada di dalam jiwa seorang siddiqin, kami enggak bakalan pergi, ya. Kami enggak bakalan pergi dalam rangka menghadap engkau illa bil mawasiqi wal uhudi, kecuali atas sebuah perjanjian kepada engkau. Ya janji sama Allah. Ya batin ini, iman ini berjanji kepada Allah, kami enggak bakalan pergi kecuali apabila kami sudah janji kepada engkau. Ya. La yabrahani. Ya, kami enggak bakalan pergi nih dua-duanya batin dan hati kami itu hatta yaqula lahuma, sehingga Allah berfirman lahuma kepada hati dan batin itu, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya, Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun ketika itu, la takhafa, wahai Harun dan Musa, kamu jangan takut. Innani, sesungguhnya aku ma'akuma, selalu bersama kalian, asma'u wa ara, aku selalu mendengar dan aku selalu melihat kondisi engkau. Tuh, ketika itu Nabi Musa dengan Nabi Harun, ya. Tuh, Bapak Robbana qolan, Nabi Musa dan Nabi Harun itu bilang, innana nakhafu. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami takut ini menghadapi Fir'aun, gitu dia bilang. Ya, bagaimana kami bisa menghadapi Fir'aun ini ya Allah? Maka Allah bilang kepada Nabi Musa, la takhafa innani ma'akuma, ya, asma'u wa ara. Nah, di tengah kesibukannya, ya, Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, begitu luar biasa disuruh menghadapi raja yang zalim beserta para tentaranya, yang di dalamnya sudah disediakan tukang-tukang sihir yang sakti-sakti semua, ya. Nah, itu apa maksud Allah sebenarnya? Ya, maka sampai bilang, ya Allah harus ada perjanjian ini. Ya, ada perjanjian ini. Apa? Saya nggak bakalan pergi kalau engkau belum janji sama saya. Allah janji, la nakhafa innani ma'akum. Ya. Jangan khawatir, aku selalu bersama kalian. Ya, aku selalu bersama kamu, asma'u wa ara. Kita di dalam kesibukan, ya, kesibukan apapun dan lelahnya apapun, hendaknya itu kita berjanji kepada Allah, dan supaya Allah pun berjanji kepada kita. Dan apa kita kepada Allah? Selalu setia kepada Allah, dan Allah selalu perhatikan kita itu. Ya. Nah, itu salah kita selalu setia sama Allah, Allah selalu perhatikan dia, selalu perhatikan kita itu. Ya, begitu kita nggak setia sama Allah, Allah sudah nggak perhatikan kita itu. Biarin udah dilepas. Nah, nanti bukan dalam perhatian Allah, bukan dalam perhatian Allah. Fayarji'an ila dunya mahirasa wa hifzah, maka keduanya kembali setelah itu ila dunya dalam rangka mengurus duniawi, mahirasin wa hifzatin, ya, disertai dengan penjagaan dan pemeliharaan dan penuh kehati-hatian. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.